Baik, kalau tadi kita berada di Pendopo Bupati, sekarang kita sudah berada di Babancong ini ya Pak Bupati ya? Ya, Babancong, apa itu Pak? Babancong. jadi Babancong ini sudah Boleh berdiri kita sambil duduk? 230 tahun yang lalu. Oh, Ini tahun 1800-an. baik. Jadi Babancong ini memang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pada zaman dulu itu para dalem memberikan pidatonya di sini. Para dalam itu kalau Para sekarang dalem itu... ini adalah para bupati. Oke. Jadi ketika beliau mau menyampaikan arahan kepada masyarakat atau ada acara-acara tertentu, Iya. maka ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan itu. Baik. Jadi kalau zaman sekarang seperti podium begitu ya? Ya. Podium. Dan di sini adalah sangat bersejarah karena pada tahun 1960 ini digunakan sebagai podium untuk pidatonya Bung Karno. Yang saat itu tahun 1960 lebih daripada 400.000 orang berkumpul di sekitar ini dari seluruh. Apa itu, Pak? Pada waktu itu Garut mendapatkan predikat sebagai kota terbersih di Indonesia. Oke. Tahun 1960. Jadi semua masyarakat yang ada di Priangan Timur datang, Pak. Hanya ingin mendengarkan pidato Bung Karno. Bung Karno pidato di sini. Pada tahun 1960 itu. Oke, bersyukur kita bisa berada di sini ya. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas mengenai pemanfaatan TIK di Kabupaten Garut. Saya juga masih terus bersama dengan Bapak Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan, dan juga Bapak Kepala Pustekom Kemdikbud, Bapak Ari Santoso. Tadi terakhir saya menanyakan ke Pak Ari mengenai peluang kerjasama apa lagi yang bisa dijalin dengan Kabupaten Garut terkait dengan pendidikan khususnya di bidang TIK. Ya, jadi yang pertama adalah kami punya platform sama infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar Kabupaten Garut tidak perlu harus menganggarkan lagi membuat platform pembelajaran karena itu mesti take time dan butuh orang yang menghandle, terus butuh anggaran juga besar, nggak sedikit, dan itu rutinitas harus dilakukan. Dan yang kami buat ini di rumah belajar maupun TV edukasi ini adalah sudah milik bangsa Indonesia, milik rakyat, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi nanti akan kami latih teman-teman dari Dinas Pendidikan yang untuk mengelolanya, administratif kami anggarkan untuk melatih sehingga bisa menjalankan sendiri tanpa harus kami dampingin lagi, bisa mandiri. Itu yang bisa kami lakukan, Pak, sehingga proses pembelajaran atau pelatihan gurunya itu bisa secara online itu dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan sendiri tanpa harus bantuan kami, memanfaatkan sistem kami. Itu yang bisa kami lakukan. Yang pertama, yang kedua, kami juga punya program di TV edukasi itu men-sharing konten-konten yang berbasis budaya, Pak. Saya lihat kayak Pak Bupati pada hari Kamis ini kan di sini ini kan menggunakan kostum domestik atau khas Kabupaten Garut. Ya. Nah, ini kan saya yakin Kabupaten Garut ini punya banyak budaya yang bisa kita kenalkan ke dunia agar potensi pariwisata tidak hanya lokal, domestik, tapi bisa internasional, bisa datang ke Kabupaten Garut, sehingga tadi konsumsi dodol yang kita makan tadi bisa internasional, dan itu bisa kami promosikan menggunakan TV edukasi secara online, dan dimana itu adalah sangat memungkinkan itu yang kedua bisa kami lakukan selain menggunakan manfaatkan infrastruktur itu. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa dalam hal pengembangan konten di dalam Kabupaten Garut ini kreativitasnya perlu, karena saya lihat Kabupaten Garut ini, Pak Bupati, sekilas saya lihat secara kasat mata saja ini kreativitasnya tinggi. Saya yakin Kabupaten Garut ini kreativitasnya tinggi. Nah, untuk itu kami bisa bekerja sama-sama agar bagaimana meningkatkan kreativitas Kabupaten Garut ini. Pasti diawali di pendidikan, Pak. Jadi kami bagaimana meningkatkan kreativitas anak-anak sekolah di Dinas Pendidikan ini agar supaya Kabupaten Garut ini bisa unggul di dalam potensi domestiknya, lokalnya. Ini yang perlu harus kita sampaikan. Jadi saya yakin 3 kerjasama ini bisa kita lakukan. Kalau makanya mohon berkenannya Pak Bupati ini. Baik, nah bagaimana responnya Pak dari peluang kerjasama yang mungkin bisa dijalin dengan Kabupaten Garut? Tentu kami sangat merespon sekali, apalagi tadi ada infrastruktur, ada modul dan sebagainya ya. Karena tanpa itu semua, kami di tingkat kabupaten, apalagi tingkat kecamatan dan tingkat desa itu mengalami kesulitan. Kami paling juga hanya bisa memberikan komputer, kami hanya juga bisa memberikan akses-akses lain lah. Tetapi kalau penggunaan untuk memberikan manfaat yang luar biasa terhadap komputer ini,
apalagi untuk guru dan muridnya juga mempunyai hal yang sama, misalnya hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak di-guidance oleh Pustekom, saya kira manfaatnya akan lebih sedikit lah. Tapi dengan adanya ini kita akan memanfaatkan apapun yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, bahwa kita bisa menggunakan infrastruktur, Pak ya, Betul. bisa menggunakan juga modul-modulnya, Modul-modulnya. termasuk juga ada pelatihan-pelatihan yang dengan teknologi itu tidak harus datang ke Jakarta, atau dari Jakarta tidak harus datang ke sini, tetapi dengan menggunakan modul yang sudah ada, tinggal diaplikasikan atau disebarkan ke daerah. Baik, Pak Rudi, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu sekitar bulan September ya, kalau tidak salah, ini Garut juga Indonesia turut berduka begitu ya atas bencana yang menimpa Garut. Nah, sekarang seperti apa perkembangannya, geliatnya seperti apa? Seingat saya juga dulu Pak Mendikbud langsung datang ke sini untuk juga meninjau dan juga memberikan bantuan. Bagaimana sekarang kondisinya? Saya kira kita dalam saat tanggap darurat banjir kemarin ini cepat. Dalam jangka 3 hari, kegiatan belajar mengajar itu sudah normal kembali. Terus dalam jangka 1 minggu, kita melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bangunan-bangunan yang rusak. Dan sekarang, hal yang berhubungan dengan misalnya proses belajar sangat normal, apalagi di beberapa daerah, di beberapa tempat yang kemarin terkena bencana, misalnya SMP PGRI, Pak, yang ditinjau oleh Pak Menteri, dengan saya antar ke sana, beliau memberikan perhatian yang luar biasa. Kami kemarin menerima 50 komputer dari OJK dan digunakan untuk kesana, dan sekarang dibangun juga ini bangunannya. Jadi mungkin pada waktu itu aksesnya Pak Menteri, akhirnya banyak yang memberikan bantuan ke sana, sehingga nanti pada tahun 2017 ini mungkin akan bisa dijadikan nanti, karena kalau komputernya cukup, bisa mungkin UBK untuk ujian nasional berbasis komputer gitu. Kita coba nanti lah. Ini untuk membangkitkan bahwa yang tadinya terpuruk karena bencana, karena dengan kerjasama yang luar biasa, nanti kita minta bantuan Pak Ari untuk melakukan itu, pelatihan-pelatihannya ya kita kebangkitan itulah. Saya kira itu. Alhamdulillah ya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin dari Pak Ari bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kami dari Pustekom suatu hal yang luar biasa sekali diterima Pak Bupati secara langsung, dan ini salah satu saya lihat komitmen beliau sebagai bupati yang luar biasa ke pendidikan, dan saya lihat performa indikatornya, dan kami Pustekom akan selalu mendukung. Dan kami sangat bahagia sekali ada pemimpin-pemimpin daerah yang peduli terhadap pendidikan, karena jarang ada beberapa yang sangat peduli betul seperti beliau ini. Dan ini adalah satu kesempatan bagi kami untuk bisa bekerja sama, dan beliau langsung mengiyakan semuanya. Ini satu hal yang senang sekali kami, dan kami berharap kedepannya Kabupaten Garut ini bisa lebih baik lagi pendidikannya, bisa sama-sama kita selesaikan bersama, karena kami tidak mungkin jalan sendiri. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut juga demikian, komitmen beliau sudah luar biasa, dan saya yakin insya Allah pendidikan di Kabupaten Garut akan jauh meningkat. Dari Pak Bupati mungkin ada yang bisa disampaikan? Saya kira kami ingin memanfaatkan berbagai program dari Pustekom, terutama dalam rangka teknologi kepada anak-anak yang ada di pegunungan, yang jauh dari keramaian. Ini dilakukan oleh Pustekom luar biasa, dan kami pun memberikan dukungan terhadap itu. Kami ingin anak-anak itu dia juga cerdas, berakhlak, dan berakhlakul karimah. Terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Ari terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga perbincangan kita ini memang benar-benar bisa menciptakan kondisi pendidikan di Garut ini yang bisa semakin baju lagi, semakin baik lagi, semakin hebat lagi untuk Indonesia juga tentunya. Terima kasih banyak untuk Anda telah bersama kami dalam program talk show Sisi Lain. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Saya Larasati Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.